Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Fikri Siap. Kali ini saya akan mereview sebuah mobil MPV. Tapi jika di tahun lalu itu saya mereview Toyota, saya mereview Daihatsu Taruna dengan tipe tertingginya yaitu Daihatsu Taruna CSX. Di video ini saya akan mereview Toyota Kijang generasi keempat dengan tipe tertingginya yaitu Toyota Kijang Krista. Sedikit cerita untuk Kijang generasi keempat ini. Dulu pada tahun 1997 PT Toyota Astra Motor mengeluarkan generasi terbaru yaitu generasi Kijang Krista ini, atau yang kita sebut dengan Kijang kapsul lah. Untuk menggantikan produksi generasi Kijang Super. Kijang kapsul ini memiliki dua varian sasis, yaitu sasis panjang dan sasis pendek, dan juga memiliki memiliki varian mewah yaitu Kijang Krista. Kata Krista sendiri diambil dari bahasa Jawa, yaitu artinya mahkota. Jadi Kijang Krista ini adalah tipe tertingginya gitu. Yang pasti fitur-fiturnya lebih lengkap dari Kijang kapsul biasa. Dan yang lebih lagi, Kijang Krista di belakang ini adalah Kijang Krista tahun 2004. Ya bisa dibilang last edition lah, produksi terakhir Kijang Krista sebelum akhirnya digantikan oleh generasi Kijang Innova. Ya mungkin segitu ceritanya untuk generasi Kijang kapsul ini. Kita langsung aja review mobil ini. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke, langsung aja kita review, mulai dari eksterior bagian depan. Sebelum kita masuk ke eksterior bagian depan, saya mau menjelaskan dari varian Kristanya dulu itu. Untuk varian Kijang Krista ini warnanya two tone. Ya, warna tahun 2000-an itu warna two tone. Bagian bumper itu sampai belakang dia lumayan gelap, abu-abu metaliknya. Untuk yang lainnya, varian Krista ini memiliki body kit dari depan, dari bumper depan, fender, safeguard, pintu depan, pintu tengah, bumper belakang sampai bagasi. Terus banyak sentuhan krom-kromnya gitu yang bikin tampilan mobil ini makin luxury, makin mewah. Dari mulai grill, emblem, terus defekta, karet-karet pintu mobil, karet pintu mobil, karet kaca, terus spion sampai bagian ya tempat plat nomor bagian belakang, dia banyak sentuhan krom-kromnya gitu, aksen krom, jadi makin memperkuat kesan mewahnya. Untuk eksterior depan, bagian Kijang ini sudah yang Kijang Krista yang facelift, jadi lampunya itu dia sudah membesar. Kalau Kijang Krista yang tahun awal Kijang Krista itu yang tahun 97, lampunya dia mengkotak. Terus grillnya juga sudah disesuaikan, banyak aksen chrome-nya. Sampai bumper dia sudah disesuaikan mengikuti bentuk lampu dan grillnya. Dan untuk lampunya sendiri dia sudah kristal multi reflektor. Sampai bagian fog lamp dia sudah kristal multi reflektor. Untuk ground clearance ya 2 jengkal, aman lah untuk pakai di jalanan medan yang lumayan berat. Untuk kap mesin lumayan panjang. Terus saya nggak tahu namanya ini, panggangan satenya juga besi, dicat silver juga, abu-abu metalik. Mungkin segitu untuk eksterior bagian depan. Oh ya, satu lagi, mobilnya sudah memakai antena yang model tarik. Kita lanjut ke eksterior bagian samping dan kaki-kaki. Oke, kita langsung masuk ke bagian kaki-kaki. Sebelum kita masuk ke bagian kaki-kaki, saya mau menjelaskan konstruksi rangka bagian bawah yang menumpang bodi keseluruhan Kijang Krista ini. Untuk Kijang Krista dia memakai rangka
konstruksi rangka berjenis leader frame atau rangka tangga yang konstruksinya itu main kokoh. Jadi jarang sekali ada masalah pada sasis pada Toyota Kijang. Oke, rangka sudah, kita langsung masuk ke sektor kaki-kaki. Untuk sektor kaki-kaki, dari mulai velg, ini adalah velg OM dari Toyota Kijang Krista. Ukurannya lebih besar daripada Kijang kapsul biasa, lebih besar 1 inci sepertinya. Untuk dimensi velgnya ini dia ring 15, untuk ukurannya lebar 5,5 dan PCD-nya itu 4x114. Kemudian dibalut dengan ban GT radial dengan ukuran 195 per 60 ring 15. Di sebelah sini 60, yang sebelah sana 65, tapi yang sebelah sana pakai Bridgestone. Terus untuk suspensi yang menopang mobil ini dia menggunakan suspensi double wishbone yang sangat empuk. Memang selama mengendarai mobil ini ya nyaman-nyaman aja gitu, kayak kita lagi mengendarai mobil baru. Untuk rem, dia sudah memakai rem disk atau cakram. Untuk bagian belakang masih memakai rem tromol. Dan mungkin perpaduan ukuran ban dengan ukuran bodi ini, bodinya bisa dibilang besar banget tapi bannya lumayan kecil. Kalau di Taruna itu bodinya kecil, bannya besar, bannya 205. Kalau ini 190 ya. Memang yang dipentingkan itu bukan look tapi kenyamanan, dan alhamdulillah nyaman-nyaman aja ini mobil. Nggak ada kayak limbung-limbung gitu, nggak. Di bawah ngebut masih enak, berarti konstruksi kaki-kakinya itu yang bagus dan berkualitas. Oke, langsung aja kita lanjut ke eksterior samping ini. Oke, sekarang kita lanjut bahas eksterior bagian samping dari Kijang Krista ini. Untuk body kit ya nyambung dari bumper depan ke fender depan, habis itu side skirt, dan dikasih juga pada pintu depan, pintu tengah, nyambung lagi side skirt sini. Terus ada fender belakang yang nyambung ke bumper belakang. Nah, kemudian di atasnya ada sambungan antar panel yang dijadikan menjadi talang air. Terus juga ada talang air yang plastik. Terus untuk aksen chrome bagian samping ada di spion, embel Kijang, handle pintu, kemudian handle pintu lagi. Cukup sih untuk bagian samping. Sekarang kita lanjut ke bagian eksterior belakang. Oke, kita lanjut ke eksterior bagian belakang. Di bagian belakang ini lumayan banyak perbedaannya dengan Kijang kapsul pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk dimensi kaca dia lebih besar, lebih ke bawah lagi. Terus biar tidak botak, di atasnya ini ada roof spoiler. Kalau nggak ada roof spoiler ini jadi kelihatan botak. Dan ada stop lamp di tengah-tengah roof spoiler yang multi reflektor. Kemudian ada stop lamp di sini, dia sudah model kristal multi reflektor. Kemudian ada garnisnya untuk melengkapi dari stop lamp ini agar tidak terlalu kosong nanti pintu bagasinya. Dan model-modelannya sama, multi kayak model-model kristal gitu garnisnya. Kemudian ada sentuhan chrome di pinggir tempat plat nomor ini untuk memperindah aja. Kemudian di sini ada sambungan body kit dari bumper belakang. Untuk melengkapinya dikasih body kit juga di sini bagian pintu bagasi. Kemudian ada wiper belakang juga pastinya. Terus untuk knalpot dia model pipa ya, masih knalpot standarnya ini. Untuk bunyinya lumayan adem, nanti kita cek bunyinya. Terus
cukup ya. Sekarang kita bahas bagasinya. Untuk handle bagasi seperti mobil pada umumnya yang bagasinya membukanya naik ke atas, dia di atas part nomor ini. Lumayan berat. Untuk bagasinya luas, sudah luas cukup. Kalau kurang luas lagi tinggal lipat aja di si jok belakang ini. Jadi kalau kalian mau taruh speaker di sini masih muat santai. Kemudian untuk yang buat nyanggapin pintu bagasi ini seperti biasa pakai hidrolik kan, lumayan kuat, bisa ngadep juga di mobil seperti ini ya, seperti kanopi. Mungkin cukup kita bahas eksterior bagian depan. Sebelumnya kita tutup dulu. Tutupnya wah enak banget, keren suaranya, lembut banget. Oke, kita lanjut ke eksterior bagian depan. Sekarang kita bahas door trim dulu. Untuk door trimnya dia mewah sekali karena untuk bagian atas ini bahannya bludru yang lembut banget, terus dipadukan dengan wood panel, jadinya kesan mewahnya makin kental. Terus ada tweeternya di sini, tidak di atas dashboard. Habis itu untuk power window lengkap dari kaca depan, kaca tengah, terus ada window lock, terus ada power door lock. Di bawah ada speaker di bagian pintu depan. Habis itu ada door pocket, bisa naruh kertas apa, dokumen apa gitu. Kalau botol nggak bisa. Mungkin cukup ya untuk door trim. Overall mewah banget desainnya, nggak cuman fiber nggak cuman plastik itu aja, kasih sentuhan semacam bludru gini, keren. Kita lanjut ke interior depan. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian interior bagian depan. Untuk bagian interior kita mulai dari bagian dashboard kanan. Untuk bagian dashboard di sini kita melihat ada fitur electric mirror dan di bawahnya ada saklar fog lamp. Kemudian di atasnya ini ada kisi-kisi AC bagian sopir. Kemudian lanjut ada setir yang lumayan unik desainnya karena palang 3 gitu dan di tengahnya ada logo Toyota. Kita bahas di sebaliknya ada saklar lampu atau pengaturan lampu seperti biasa layaknya mobil Jepang biasanya. Saklar lampu di kanan dan di sebelah kiri adalah saklar wiper. Kemudian di sebaliknya lagi ada speedometer yang desainnya lumayan menarik karena warna hitam dipadukan dengan warna putih, angka-angkanya gitu. Kemudian untuk jarumnya warna merah. Jadi simple tapi tidak bikin bosen. Oke, lanjut ke sini ada indikator alarm bagian sini. Kemudian ada lampu hazard. Di sebelahnya lagi ada kisi-kisi AC. Ada jam juga. Kemudian ya pengaturan AC-nya masih model geser-geser kanan kiri gitu. Kemudian di sampingnya ada saklar wiper belakang. Kemudian di bawahnya ada head unit yang sudah 2 inci. Ini OEM-nya Kijang Krista. Kemudian ada tempat buat nyalain rokok. Kemudian di bawahnya ada asbak. BTW head unitnya ini ada fitur Bluetooth, AUX, DVD dan USB. Lanjut ke bawah, di sini ada presneling, ya presneling mobil Kijang Krista manual. Terus yang bikin keren ada wood panel lagi. Jadi selain di door trim ada di bagian konsol box ini. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka, ada handbrake juga, ada cup holder mungkin. Terus di sini ada armrest yang kalau dibuka ada tempat penyimpanan tertutup yang lumayan dalam. Kemudian ada cup holder, bisa 2 botol. Lupa, di sini ada tempat penyimpanan tertutup yang bisa dikunci. Untuk jok dia bahan kulit, enak bahannya. Kemudian ada fitur safety seat belt. Oke, jadi overall interior bagian depan ini lumayan enak ya, dengan desain dashboardnya yang melengkung gini.
beda dari Kijang yang beda dengan Kijang Krista yang tahun 2000, tahun sebelum 2000 lah. Oke, jadi segitu untuk pembahasan interior bagian depan. Overall desainnya menarik sih. Jadi desain dashboardnya ini beda dengan desain dashboard Krista yang tahun 97. Dia masih rata kalau yang Krista dulu. Yang ini sudah disempurnakan lagi desainnya. Untuk tempat duduk sih nyaman banget, legroom lega, ini kopling nggak kejauhan, gas nggak kejauhan, pol sih. Sekarang kita lanjut ke bagian jok tengah. Oke, kita masuk ke interior bagian tengah. Keren banget sih Kijang. Yang paling mencolok di sini ada double blower. Hasilnya sudah double blower, jadi bagian tengah nggak body kepanasan. Untuk joknya muat 3 orang, tapi armrestnya ditegakkan. Kalau ini kalau 2 orang armrestnya ditidurin nggak apa-apa. Untuk door trim overall sama seperti bagian depan. Ada bludrunya dengan wood panel di bagian power window-nya, samping power window. Kemudian ada semacam speaker di sini. Ya, kalau kalian bisa lihat ada speaker. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka. Kalau nggak penyimpanan terbuka ya tempat sampah. Kemudian ada asbak. Nggak lupa ada saku di sini. Untuk fitur keselamatan ada seatbelt juga. Ya, simpel sih interiornya, seperti layaknya mobil tahun 2000-an. Untuk langit-langitnya ya berbahan kulit dari depan sampai belakang. Untuk jok belakang sih overall sama ya, legroom oke. Jadi kalau kalian mau pasang car seat untuk bayi masih bisa. Ya mobil keluarga banget sih. Apalagi ya, cukup sih. Untuk seperti biasa kalau mau masuk ke area jok belakang ya harus dilipat bagian sini, kalau nggak sini. Lipatnya gampang, tinggal tarik aja, yang tinggal tidurin, habis itu tarik semacam tali di belakang buat penguncinya itu lepas. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Oke, sekarang kita masuk ke area mesin. Untuk area mesin dia memakai mesin 1RZ FE injeksi pastinya. Untuk mesin ini yang mesin bensin ya, bensin 2000 cc. Walaupun yang banyak dibicarakan orang itu mesin yang 1800 cc dan 2200, kalau enggak 2400. Untuk mesinnya sendiri dia berkapasitas 2000 cc dengan tenaga 95 horsepower dalam putaran 4800 rpm. Untuk torsinya itu 151 Nm dalam putaran 2800 rpm dengan konsumsi bahan bakar 1:6 sampai 7 dalam kota. Lumayan boros, tapi berkat tenaganya yang gede jadi ya seimbang. Oke, sekarang kita mau coba tes suara mesin dari 1RZ ini kayak gimana suaranya. Kita coba starter dulu. Intro. Knalpotnya itu enggak terlalu berisik kalau kita dengerin ya, tapi kalau jalan lumayan berisik juga. Kita coba yang biasa. Oke, gitu aja. Oke, sekarang kita mau coba sensasi jalan pakai Kijang Krista ini. Terus gitu kita coba pakai ini. Berat banget. Kita coba jalan.
BTW kuncinya dia sudah remote. Oke, kita coba sensasi mobilnya ini kalau jalan gimana rasanya. Kita starter dulu. Wah, sedap suaranya. Kuplingnya enteng sih. Satu masuk rem. Wah, tenaganya keras ya. Memang saya baca-baca di berbagai artikel tuh Kijang itu torsinya terasa di RPM bawahnya. Kenceng gas mesinnya. Kita ini ada semacam gundukan, kita coba gas. Wah, enak juga suspensinya. Tenaganya juga kenceng. Sekarang kita coba radius putar buat putar balik. Oke, mulai dari sini. Untuk radius putarnya lumayan kecil, lumayan luas. Jadi untuk putar balik ya lumayan susah. Ya, selain karena mobilnya yang dimensinya besar banget. Ini saya taruh dimensinya mobilnya. Gede nggak? Susah putar baliknya. Wah, keras. Enak sih mobilnya. Oke, mulai lagi. Wih, enak banget suara mesinnya. Oke, mungkin segitu aja untuk test drive-nya ya. Kita belum bisa bawa ngebut mobil. Oke, mungkin di lain kesempatan kita coba tes powernya mobil ini. Kita parkir lagi seperti tadi. Oke guys, sekian untuk reviewnya. Ya, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di review selanjutnya. Apabila ada salah silahkan benerin di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.